Hello everyone, how are you today? Hopefully you are in a very good condition. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Okay guys, today we are going to discuss something. Nah hari ini kita akan mendiskusikan sesuatu. As you see here, it's about birthday invitation card. Nah seperti yang kalian lihat, ini tentang invitation card atau undangan ya, kartu undangan tapi khusus untuk birthday, karena di lesson kita yang sudah kita pelajari tentang birthday gitu ya. Oke, and this is your project. Nah, ini adalah proyek kalian atau tugas buat kalian. Oke, let's continue. Kita akan lanjut. These are the cards that I found from Pinterest. Nah, ada beberapa, misalnya contohnya satu ini yang Miss Ipin cari di Pinterest. Oke, di aplikasi Pinterest. Oke, ini modelnya kayak box gitu ya. Apa ya kalau dalam bahasa Indonesia ya? Miss Ipin pernah lihat sih, tapi nggak tahu bahasa Indonesianya tuh apa gitu. And then the next one, nah ini contoh lain lagi seperti lollipoli ya. Terus ada lagi contohnya. Nah mungkin ada yang lain lagi yang pernah kalian dapatkan atau mungkin kalian sendiri pernah membuatnya. It's up to you how to make it. Terserah kalian mau bentuknya seperti apa aja boleh. Miss aku mau bentuknya cone dong, kayak ice cream, boleh banget. Searching di internet, googling, banyak banget kalian cari gambar-gambar seperti ini. Dan mungkin kalau kalian mau tahu gimana caranya, boleh di mana ya, YouTube boleh juga. Banyak banget gimana sih caranya gitu, supaya bisa dibuka ditutup seperti box ini gitu. Nah guys, tapi kalau di sini kan kita lihat tulisannya itu diketik gitu ya, terus di print gitu ya. Nah khusus proyek ini kalian tulis tangan. Oke, everything done by your hand, semuanya dikerjakan oleh tangan kalian. Mengerti ya? Nggak ada printing. Tapi Miss susah. Gampang kalau kita mau. Nah sekali lagi, ditulis tangan ya. Oke. Now, before you make it, sekarang sebelum kalian semua mengerjakan atau membuatnya, Miss Ipin akan menjelaskan apa aja sih yang ada dalam tulisan ini, yang harus kita tulis tuh apa aja gitu ya dalam invitation card ini. Nah, guys, but remember, you also have to know what are we going to write in the invitation card. Okay? And then what things that we have to prepare. Nah, apa aja sih yang harus kita punyai ya. Bahan-bahannya pasti kalian udah tahu dong. Minggu lalu Miss Vivian udah jelaskan ke kalian bahan-bahan yang kalian bisa pakai apa aja gitu. Misalnya kertas buffalo setengah aja boleh, atau mungkin untuk pernak-perniknya gitu ya. Nah, untuk pernak-pernik bisa pakai, misalnya di sini ada sedotan kecil gitu, atau mungkin pita ada. Terus di sini juga ada, Miss itu bukannya stick es krim ya. Nah, misalnya seperti itu boleh, atau mungkin yang lain bisa aja gitu ya. Monte-monte boleh Miss. Ya kalau misalnya kalian mau bikin sesuatu yang unik, boleh banget gitu. And now let's me explain about what you have to write. Nah, sekarang Miss Ipin akan menjelaskan apa yang harus kalian tulis dalam invitation card kalian ya. Oke, this is the example. Ini adalah sebagai contoh yang pernah Miss Ipin berikan di pertemuan lalu ya. Oke, what you have to write, the very first one yang harus kalian tulis yang paling awal itu ada salutation. Nah, salutation ini atau kata pembuka. Misalnya di sini, join us for a birthday to celebrate bla 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 gitu ya. Join us, atau you are invited to. Nah, itu bisa. Oke.
atau come and join us boleh. Oke. Sekali lagi ada salutation. That is the very first one. Itu yang harus kalian tulis untuk paling awal. The next one yang selanjutnya. Oke. This is the birthday girl or the birthday boy's name. Oke, jadi nama siapa yang akan ulang tahun. Misalnya kalian yang akan ulang tahun, maka nama kalian yang harus dituliskan di situ. Terus di situ ada is turning 10. Nah, itu dia berarti mau ulang tahun yang keberapa gitu ya. Next, lanjut. Yes, time. Di sini ada waktunya. Oke. Misalnya di situ ada tanggal berapa, tahun berapa, lalu jamnya itu jam berapa sampai dengan jam berapa. Itu harus tahu kalian. Oke, misalnya kalian mau mengundang teman kalian jam 5 sore ya, berarti harus ditulis di situ 5 PM gitu, sampai jam berapa gitu ya. Atau misalnya kalian bilang till drop misalnya. And the next one. Nah, yang selanjutnya itu ada venue or place. Jadi tempat pestanya itu akan ada di mana. Di sini contohnya Mike's house, di rumahnya Mike gitu ya. Berarti mungkin Daniel ini bisa kakaknya atau mungkin adiknya Mike atau saudaranya gitu ya. Oke. Terus alamatnya jangan sampai tidak ditulis. Belum tentu dong Mike's house tuh yang mana, belum tentu semua orang tahu gitu misalnya ya. Maka kalian harus benar-benar tulis lengkap supaya mereka atau teman-teman kalian ini benar-benar sampai tempatnya. Udah dikasih undangan tapi nggak tahu tempatnya, bingung dong. Nah, kalau model sekarang sih biasanya pakai itu ya, peta gitu ya, dikasih gitu di situ. Biasanya bisa di belakangnya, di belakang kartunya atau gimana gitu ya. Oke. The next one dan selanjutnya itu ada, nah di sini RSVP. By September 11th to mom at bla 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 bla. Nah, guys, nomor yang tertera di sini ini di dalam RSVP ini bukan berapa orang yang akan diundang, bukan. Tapi nomor kontak. Oke. Kita lihat. Nah, contact person, oke, the contact person and then the deadline to reserve. Jadi di sini ada contact personnya, ada orang yang bisa dihubungi. Misalnya di sini disuruh menghubungi mom katanya, mungkin mamanya si Daniel sama Mike ini ya. Oke, terus nomor kontaknya itu ada di situ tertera. Misalnya 12345678890. Misalnya seperti itu. Nah, misalnya tuliskan nomor HP atau nomor rumah orang yang bisa dihubungi gitu, untuk kita reserve mau datang atau enggak gitu. Karena seperti yang Miss Ipin pernah jelaskan di pertemuan lalu, kalau mereka itu mengundang nggak sebanyak-banyaknya. Kalau di sini kan kita mengundang bisa sampai nyebar undangan 1000 gitu ya. Nah, kalau di sana paling 50. Nah, misalnya gitu. Wedding pun kadang hanya nggak nyampe 300, cuman 150 orang. Nah, atau cuman berapa orang? Orang-orang terdekat biasanya ya. Begitu. Oke, sekali lagi RSVP to reserve. Oke. Then, this is the notes for you. Oke. RSVP is reservation. Jadi kalian harus reserve dulu. Kalian pesen, aku mau datang dong gitu. Oke, sekali lagi, aku mau datang dong. Kalian telepon tadi ke nomor tadi gitu. Itu maksudnya RSVP. Kalau aslinya RSVP ini, singkatan ini dari bahasa Prancis, the French language itu singkatan dari Répondez s'il vous plaît. Silahkan mengontak nomor di bawah ini, biasanya gitu guys. Sekali lagi, nggak banyak orang yang diundang gitu. Jadi kalau dikasih undangan mau datang ya silahkan telepon, kasih tahu gitu ya. Kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Oke, mengerti ya? Oke, then this is important for you. You must submit this project, your card, on Friday, May 19th. Oke. Sekali lagi, Friday the 19th 2023 of course. Nah, sekali lagi ini sangat-sangat penting, kalian harus submit atau mengumpulkannya itu di Jumat tanggal 19 ya. Harus. Understand? Okay, I think that's all for today. Have a nice day and
have a great work. Oke, semoga kalian baik-baik aja and selamat menikmati hari ini. Bye bye.